Dalam abad Tanah Jawa dikisahkan riwayat Sunan Derajat yang lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Qasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel, bersaudara dengan Sunan Bonang. Setelah menguasai pelajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Tempat ini diberikan Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Derajat oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Sunan Derajat mempunyai kisah yang menakjubkan. Suatu saat Raden Qasim mendapat tugas dakwah di Dusun Barat Gresik, Jawa Timur. Raden Qasim berlayar berangkat dari pelabuhan Surabaya. Angin yang baik membuat pelayaran Raden Qasim lancar. Selepas pelabuhan tak ada tanda-tanda bahwa cuaca akan memburuk. Tetapi saat berada di tengah laut, tiba-tiba muncul badai yang sangat dahsyat. Kapal terombang-ambing, dipermainkan ombak, diseret badai di tengah laut yang jauh dari daratan. Perahu itu hancur berkeping-keping. Raden Qasim masih mampu meraih gayung perahu dan menjadikannya sebagai alat untuk mengapung. Raden Qasim tercebur di laut, lalu pertolongan yang tak diduga-duga menghampiri. Seekor ikan talang muncul dan berenang menuju arah Raden Qasim. Awalnya ia panik, namun akhirnya ia mengerti ikan itu dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolongnya. Ikan itu membentangkan punggungnya untuk dinaiki Raden Qasim. Konon, tak hanya ikan talang yang menolong Raden Qasim, ikan cucut juga mempersilahkan dirinya dinaiki untuk dibawa ke pantai. Kedua ikan membawa Raden Qasim lepas dari badai. Raden Qasim bisa selamat sampai di pantai nelayan yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelek atau Banjarwati, Kampung Jelak Banjarwati. Kedatangan Raden Qasim ternyata sudah dinanti dua tokoh penting di Jelak, yaitu Mbah Mayan Madu dan Mbah Banjar. Dua orang ini telah memeluk Islam dan membantu kerja dakwah Raden Qasim di daerahnya. Sebuah surau kemudian didirikan Raden Qasim sebagai sarana awal dakwahnya. Lambat laun, pengajian yang digelar Raden Qasim dibanjiri peminat. Surau itu berkembang menjadi sebuah pesantren.